Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan singkat. Kita percaya bahwa renungan singkat firman Tuhan itu adalah penolong di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah jawaban, firman Tuhan itu adalah kekuatan, firman Tuhan itu adalah cambuk yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jalan Tuhan dengan jalan manusia, Nabi Yesaya mengatakan bahwa perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Jalanmu dan jalanku itu seperti langit dan bumi. Manusia mengerti jalan manusia dan kebanyakan manusia akan membuat jalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita boleh membuat jalan seperti apa yang kita inginkan. Tapi terlepas daripada itu, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang memiliki jalan lebih indah daripada jalan yang kita pikirkan. Mari saya akan membawa kita di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan, sebuah cerita yang cukup panjang, tapi cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat bermakna, yang harus kita renungkan ayat demi ayat, kata demi kata. Karena di dalam cerita ini mengandung sebuah perenungan yang sangat dalam tentang bagaimana kita mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Elia dan Janda di Sarfat. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan katakan, Tuhan akan mengirim seorang janda dan akan memberi makan Nabi Elia. Luar biasa. Ayat yang 10 dikatakan seperti ini. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa cara Tuhan, jalan Tuhan itu sangat berbeda dengan jalan manusia. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan akan menyuruh Elia ke Sidon. Di sana ada seorang janda yang akan memberi makan Elia. Tapi di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa Elia bertemu dengan seorang janda, dan janda itu tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya mempunyai sedikit tepung. Setelah dia makan, janda itu makan dengan anaknya, mereka mati karena kehabisan makanan. Bagaimana Tuhan mau memelihara kehidupan Nabi Elia? Kita baca ayat seterusnya. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pada waktu itu terjadi sebuah kemarau panjang. Bertahun-tahun itu kemarau, tidak ada hujan, tidak ada air. Jadi semuanya otomatis tidak ada minuman, dan tumbuh-tumbuhan otomatis tidak ada yang hidup pada waktu itu. Ayatnya yang seterusnya dikatakan seperti ini.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia beserta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa. Secara logika, ketika kita mengorbankan sesuatu, kita mengkurangkan sesuatu itu akan berkurang. Semakin kita ambil, otomatis akan habis. Kita punya tabungan, kita punya ATM, di dalam isinya 10 juta. Setiap hari kita ambil 100.000, sekian waktu lamanya masih habis. Tapi di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan yang memerintahkan sesuatu, walaupun secara logika itu mustahil, itu akan menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Saya bacakan seterusnya, dikatakan seperti ini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan di atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ayat yang 21. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini di dalam tubuhnya. Ayat yang 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu yang membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Luar biasa. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Cerita ini adalah cerita yang luar biasa, menceritakan tentang sebuah keadaan, situasi, sebuah perjalanan yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa jalan Tuhan dan jalan manusia sangat berbeda jauh. Kalau mau dilihat secara pikiran manusia, ibu janda ini dan anaknya pasti mati. Tapi dengan jalannya Tuhan, Tuhan membawa Elia kepada seorang janda di Sarfat. Tuhan datang membawa Elia ke sana bukan dengan membawa segudang makanan. Tuhan membawa Elia bukan dengan membawa beribu-ribu liter air kepada seorang janda di Sarfat. Tuhan datang membawa Elia kepada seorang janda ini dengan cara meminta sesuatu dari janda ini. Di tengah kekurangannya, segala kekurangan yang dimiliki oleh janda ini, janda masih mampu memberi dengan sukacita. Dan luar biasa, apa yang diberikan oleh seorang janda kepada Elia ini dibalas Tuhan dengan beribu-ribu kali lipat. Nah, kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, mungkin secara logika, secara pikiran kita itu merugikan kita. Kita sepertinya rugi karena sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan saat siang ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak pernah ada ruginya. Sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah rugi. Sebesar apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan membuat kita rugi. Tapi sebaliknya, itu akan membuat Tuhan semakin memberkati setiap kehidupan kita. Itu akan membuat kita semakin dipelihara oleh Tuhan. Cara Tuhan memelihara janda di Sarfat berbeda dengan cara dunia, berbeda dengan sudut pandang dunia. Tuhan memelihara setiap kehidupan kita tidak bisa kita pikirkan seperti apa yang kita pikirkan.
Tuhan punya cara berbeda untuk memelihara setiap kehidupan kita. Intinya kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kita mau hidup takut Tuhan, kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau berbuat baik kepada sesama, kita mau berbuat baik kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarkannya lewat firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.